أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Akhwat ahibai, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini. Semoga pertemuan kita di masjid ini, perkumpulan kita di masjid ini menambahkan hidayah, taufik, ilmu dan juga semangat untuk beramal. Kita belajar bukan hanya untuk difahami, bukan hanya untuk didengar, namun kita belajar untuk kemudian diamalkan. Dahulu para ulama menyatakan hatafal ilmu bil amal fa in wajada wa illa irtahal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang sia-sia. Ilmu itu akan sia-sia. Karenanya setiap kita belajar, kita harus punya orientasi, semangat untuk mengamalkan ilmu, bukan sekedar untuk menumpuk ilmu. Dahulu Rasulullah SAW menyatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan membela engkau, meringankan hisabmu di hari kiamat. Namun sebaliknya, Al-Quran juga bisa menjadi hujjatun alaik, hujjah yang akan memberatkan hisabmu. Karena ikhwatul iman, setiap kali kita belajar, setiap kali kita menuntut ilmu, marilah kita bertanya, kira-kira adakah dalam diri kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan? Dan setelah kita menuntut ilmu, hendaknya kita muhasabah, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, atau kita selama ini hanya berpikir yang penting belajar, yang penting membaca, yang penting melihat, yang penting mendengar, yang penting ikut hadir. Tentu kalau semangat kita hanya sekedar ingin melihat dan ingin hadir, tentu akan sia-sia. Akhwatul iman, dahulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala mengisahkan, kana alladhi yuqri'una al-Qur'an Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhum yuhaddithunana annahum kanu la yujawizuna 10 ayatin hatta yata'allamu ma fiha min ilmin wa amal fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Dahulu para ulama, para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada kami bercerita bahwa semasa hidup Rasulullah SAW, para sahabat tidaklah melampaui 10 ayat yang mereka pelajari. Berpindah ke 10 ayat selanjutnya sampai mereka benar-benar mempelajari kandungan ilmu dan amalan yang terdapat pada 10 ayat tersebut. Fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Dengan demikian kami mempelajari ilmu, di saat yang sama juga kami mempelajari bagaimanakah menerapkan ilmu. Ikhwatul iman, poin ini penting untuk disampaikan di setiap majelis, diingatkan, karena betapa banyak terjadi kesenjangan antara ilmu dengan amalan.
siapakah dari kita yang tidak tahu bahwasanya Islam mengajarkan akhlak karimah, Islam mengajarkan lin, kelemah lembutan, Islam mengajarkan agar kita itu pemaaf, khudil afwa wa'mur bil urf. Islam mengajarkan kita adaul amanah, menunaikan amanat. Namun siapakah dari kita yang tidak pernah mendengar kasus khianat mengkhianati, dusta, berbagai macam ketimpangan akhlak yang tidak mulia yang terjadi di tengah-tengah kita? Sudah menjadi rahasia umum bahwa khianat, ingkar janji, akhlak yang kurang terpuji begitu banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita telah mempelajarinya. Karena kita harus merubah cara kita belajar, merubah cara kita berpikir, bahwa tidak sekedar duduk di majelis dan selesai masalahnya, tidak. Namun kita harus berpikir, ini baru langkah pertama, ini baru tahap awal. Yang lebih penting dari ini adalah bagaimanakah aplikasinya, prakteknya. Dahulu Hanzalah radhiyallahu taala anhu mengatakan, menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah berbuat munafik." Betapa tidak. Inna kunna idza kunna indak tuhadditsuna 'anil jannati wan nar. Ketika kami berada di sisimu ya Rasulullah, engkau ceritakan perihal surga, engkau ceritakan neraka, engkau memberikan motivasi kepada kami untuk beramal demi surga, demi menjauhkan diri dari neraka. Ka'annaha ra'yal ain, seakan-akan surga neraka itu betul-betul ada di depan mata. Semangat. Namun hatta idza afasnal ahla wad dhai'at, namun apa boleh dikata, setelah kami pulang, setelah kami berjumpa dengan keluarga, nasina katsiran, berinteraksi dengan harta kekayaan, pekerjaan dan lain sebagainya, nasina katsiran, kami lupa, kami tidak ingat. Banyak yang terlalaikan. Semangat yang menggebu-gebu tersebut seakan sirna dan luntur. Ini pola pikir, ini cara pikir sahabat Hanzalah, bagaimana mereka ingin agar ketika di majelis ilmu sama dengan ketika berada di rumah. Semangat ilmu yang didapat, kemudian semangat beramal seperti yang didapat dalam majelis ilmu bisa didapat di ketika mereka tiba di rumahnya. Baik. Ikhwatul iman, kembali kepada yang telah saya sampaikan. Hanzalah radhiyallahu taala anhu, dan inilah cara manhaj salafun salih dalam belajar. Mereka ingin menyeimbangkan antara teori ilmu yang didapat dengan praktek yang di lapangan. Sehingga seperti kata Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan bagaimanakah cara para ulama dulu, para sahabat menuntut ilmu. Fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Kita belajar ilmunya dan belajar bagaimana menerapkannya. Di zaman sekarang banyak orang tahu ilmunya tapi tidak tahu bagaimana menerapkannya. Amanah semua orang tahu. Puasanya orang yang paling baik adalah orang yang jujur, amin. Namun bagaimanakah menjadi orang yang amanah? Sidq, jujur. Semua orang tahu bahwasanya jujur itu wajib, diajarkan di mana-mana. Namun yang kurang adalah bagaimanakah menjadi orang jujur. Kewajiban menafkahi anak istri semua orang tahu. Tapi betapa banyak anak istri yang mengeluhkan suaminya bahwasanya dirinya diterlantarkan, tidak dinafkahi, tidak dididik. Subhanallah. Kasus yang terus terang saya sudah jenuh mendengarnya. Poligami semua orang tahu, adil poligami. Namun subhanallah,
siapakah poligami yang sukses kalau poligami istri pertamanya tidak mengumbar aib suaminya di luar? Kalau dibuat buku insya Allah jadi 20 jilid Pak, cerita yang saya dengar keluhan suami istri tentang bagaimana kasus poligami suram. Semua orang tahu adil, tapi kenyataannya tidaklah seindah yang diceritakan. Karena ikhwatul iman, marilah kita rubah cara kita belajar. Jangan hanya belajar, oh demikian teorinya. Kalau punya 2 istri adil berbagi, tapi bagaimanakah caranya bisa berbagi? Katanya perjanjian, ternyata tidak bisa. Adil, ternyata nyatanya tidak adil. Bagaimanakah menjadi orang yang adil? Ini lebih penting. Fata'allamnal ilma wal amal. Sholat 5 waktu itu semua orang tahu. Banyak diajarkan tentang tata cara sholat, namun prakteknya luar biasa. Pengalaman pribadi sebagai pengajar, saya sering pernah mengajarkan tentang tata cara takbiratul ihram di kelas. Diajarkan dalam hadis riwayat bahwasanya untuk takbiratul ihram tangannya lurus menghadap ke kiblat. Saya tanya, sudah paham? Paham. Saya tanya lagi, sudah paham? Paham. Maju kalau gitu. Saya ingin buktikan antara teori dengan praktek. Ayo sekarang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gimana tadi? Coba dibicarakan. Takbiratul ihram bagaimanakah caranya? Katanya tangannya harus lurus. Saya lihat dia tangan lurus. Oh iya Ustaz, lupa. Subhanallah, masih di depan. Belum pergi orangnya, tapi prakteknya ternyata salah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama ini kita hanya belajar teorinya, tidak belajar bagaimana aplikasinya, tidak belajar bagaimanakah menerapkannya. Menunaikan amanah semua orang tahu, namun bagaimanakah caranya menunaikan amanah? Menafkahi anak istri, mendidik anak istri, semua orang dengar, namun bagaimanakah trik praktisnya, aplikatifnya untuk bisa mendidik istri, mendidik anak? Masih langka kajian-kajian yang semacam itu. Karena ikhwatul iman, saya mengajak agar kita mulai merubah cara berpikir kita, cara kita belajar. Jangan hanya belajar teorinya, namun pelajarilah bagaimanakah mengamalkannya. Dengan izin Allah, dengan merubah cara kita belajar, insya Allah berbagai ketimpangan cerita-cerita yang sering kita dengar itu sedikit demi sedikit akan bisa dikikis. Karena jangan heran bahwasannya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ahasinukum, kata Rasulullah SAW, khairukum ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling baik dari kalian, orang yang paling apa? Baik akhlaknya, bukan paling banyak ceramahnya, bukan orang paling banyak hafalannya, namun yang paling baik adalah orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Ketika orang itu bisa mengamalkan, berarti ilmunya akan tercermin dalam amalannya. Ikhwatul iman, satu tema insya Allah yang akan kita bicarakan bersama, bahwa tema yang akan saya ajak saudara sekalian bersama-sama berpikir ialah tentang merubah bagaimanakah kita mengembalikan kejayaan Islam. Dulu negara kita menjadi negara yang swasembada dalam banyak hal. Kini semuanya menjadi, kita Indonesia, negara kita impor dari semua negara. Kita negara agraris, semua produk pertanian sekarang impor, sampai pun jengkol. Bagi yang suka jengkol, tanya berapa sekarang harga jengkol akan tahu. Jengkol pun ternyata sudah mulai diimpor. Dulu orang bilang, saya suka singkong, kau suka keju katanya, sebagai identitas bahwasanya saya adalah pribumi. Tapi sekarang tanya, singkongnya dari mana? Jangan dikira itu singkong dari negeri sendiri.
yang dijual di pasaran menjadi keripik dan lain sebagainya, tapioka, itu adalah singkong impor dari luar negeri, Pak. Garam, jangan dikira kita banyak laut swasembada garam, tidak. Garam kita impor dari mana? Bangladesh. Aneh, luasan mana Bangladesh dan Indonesia lautannya? Ikan, subhanallah, ikan pun kita impor dari Thailand, Pak. Silakan baca data dari Departemen Perdagangan. Kita dapatkan ternyata kita yang dikelilingi lautan ternyata impor dengan apa? Ikan. Subhanallah, aneh memang. Inilah kondisi. Karenanya saya membawakan tema dari bangsawan, dalam tanda kutip bangsa karyawan. Itulah status kita. Dulu nenek moyang kita katanya negara agraris, mengatakan berarti kita adalah para petani. Namun antum akan lihat sekarang itu tinggal kenangan sejarah, karena Indonesia didominasi oleh karyawan. Pertanian itu kecil sekali persentasinya, hanya tinggal beberapa persen dari penduduk kita. Dominasinya bangsa karyawan. Mungkin ada yang mengatakan, apa yang salah Ustaz? Apa salahnya? Di pertanian tidak mensejahterakan, tapi kalau jadi karyawan enak, gajian alhamdulillah bisa cukup, tapi kalau jadi petani tidak cukup. Inilah kondisi yang sedang kita alami, dan itu memang diinginkan. Ada grand skenario yang memang menginginkan kita untuk menjadi semacam itu. Jawabannya sederhana, inilah jawabannya, Pak. Wani Piro. Mengapa status bangsa kita berubah dari negara agraris menjadi negara bangsawan? Statusnya adalah ini, Wani Piro. Ingat demo karyawan beberapa hari lalu, belum lama, beberapa bulan yang lalu, ketika karyawan menuntut kenaikan gaji, apa reaksi para investor? Mereka akan keluar dari Indonesia. Ada yang mengatakan keluar dari Jabodetabek, akan pindah keluar, dan sudah banyak yang direalisasikan betul-betul pindah. Inilah Wani Piro. Jadi branding. Inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan multinasional menjadikan Indonesia sebagai basis industri mereka. Banyak orang mengira pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus. Indikasinya apa? Banyaknya investor yang menanam modal di Indonesia. Ini adalah kabar buruk. Ini adalah kabar buruk. Ini adalah petaka besar. Kenapa? Karena datangnya investor berarti perusahaan-perusahaan sumber daya alam kita akan dinikmati pihak luar. Sedangkan apa? Kita hanya bangga dalam tanda kutip lapangan pekerjaan terbuka. Kalau kita jadi mengikuti lapangan pekerjaan, berarti apa status kita? Karyawan. Semakin banyak investor datang, berarti semakin banyak yang menikmati sumber daya alam kita, dan semakin banyak yang akan berstatus sebagai karyawan. Ujung-ujungnya adalah ini. Brandingnya, saya akan tetap di sini, saya akan invest di sini, tapi investor akan bilang kepastian hukum, infrastruktur, dan sumber daya alam bahan baku murah, serta tenaga kerja murah. Inilah yang mereka mau. Nah, untuk mencapai ini apa caranya? Harus dikondisikan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakatnya berwirausaha sendiri. Karena coba, kalau Anda sekarang sudah punya usaha yang menghasilkan sebulan 10 juta, mau menerima tawaran jadi karyawan dengan gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta? Maka Anda, sorry ya, 5 juta, sorry ya, saya di rumah 10 juta, nggak usah kemana-mana, nggak usah jadi karyawan. Inilah yang mereka mau. Kalau ditawari, pertaniannya bagus, harga berasnya bagus, kedelainya bagus, semuanya menghasilkan bagus, jadi karyawan, enggak, saya mengelola tanah bapak saya saja,
3 bulan saya bisa dapat 20 juta, hitung-hitungnya 1 bulan 7 juta. Jadi karyawan kamu berapa? 3 juta, itu sudah ngeden di Jakarta. Itu sudah UMR-nya. Demo luar biasa untuk nuntut berapa kemarin di Jakarta? 2,7. Itu pun demo bikin macet di mana-mana. Coba kalau jadi petani bisa menghasilkan sebulan misalnya 7 juta, apakah mau menjadi karyawan? Tentu tidak. Karena jangan heran, setelah reformasi, dulu di zamannya Orde Baru itu, kita semua tahu di berita-berita televisi yang lainnya, Indonesia panen raya, swasembada beras, jagung, kedelai, semua swasembada. Tapi setelah reformasi, kenapa semuanya itu kok hilang status swasembada? Baru tahun ini Pak, baru minggu ini saya baca berita Indonesia tidak lagi impor beras. Kenapa? Bukan karena hasil panennya yang melimpah Pak, tapi karena ada keberpihakan kepada petani. Bulog diperintahkan untuk membeli gabahnya petani, bukan karena ladang pertaniannya yang bertambah, bukan. Karena data menyatakan ladang pertanian Indonesia semakin susut setiap tahunnya, puluhan ribu hektar menjadi perumahan dan pabrik. Namun kenapa tahun ini tidak impor beras? Karena Bulog membeli beras petani. Tahun-tahun sebelumnya Bulog sengaja impor kapan? Di saat musim panen raya. Silakan baca informasi tentang kapan Indonesia impor, realisasi impor beras, di saat petani panen. Sehingga otomatis hukum pasar, supply and demand, penawaran dan stok barang. Ketika impor besar-besaran, petani yang dengan ala kadarnya menanam, mengolah dan memproduksi gabahnya tentu kalah bersaing. Dijual di pasaran, banyak jelek berasnya, patah-patah beras impor, subhanallah hanya 3% yang pecahnya. Otomatis harga beras petani jatuh. Ujung-ujungnya apa? Petani miskin. Belum lagi subsidi pertanian dicabut ketika reformasi. Besar-besaran dicabut, dikurangi. Baru hari-hari ini mulai dikembalikan lagi subsidi pertanian. Pupuk mahal, semuanya serba mahal. Maka mana mungkin pertanian akan maju? Inilah kondisi yang memang sengaja dikondisikan sedemikian rupa untuk menghasilkan wanibiro. Saya akan invest di Indonesia. Berapa kamu bisa menawarkan tenaga kerja, bahan baku dan lain sebagainya? Subhanallah, inilah kondisinya. Ujung-ujungnya kalau perusahaan internasional sudah masuk, produk mereka yang membuat, standar mereka yang membuat, akhirnya apa? Bahan bakunya mereka yang menentukan, cara olahnya mereka yang membuat dan lain sebagainya. Akhirnya standar halal haram itu tidak lagi diperdulikan. Mutu juga kalau tidak diawasi, ya dicolong-colong, dicuri-curi. Kenapa? Tidak peduli. Kalaupun mati bukan rakyatku. Kalaupun ada unsur babi, tidak masalah, saya juga makan babi. Kalau misalnya cara pemasarannya menggunakan paha wanita, ya tidak masalah, wong saya juga mau. Makanya sekarang lihat produk apa yang tidak dipasarkan dengan kecuali dengan paha wanita. Sampai pun ban mobil itu menggunakan pahanya wanita pemasarannya. Itu katanya emansipasi, katanya menghargai hak asasi manusia. Ternyata ban lebih mahal dibanding paha wanita. Akibatnya apa? Dampaknya Pak, yang terjadi sekarang, para orang tua kalau mau menjual ayam mencari penawaran yang tertinggi. Tapi kalau anak gadisnya tidak usah dipikir, nyari sendiri.
Jarang sekarang orang tua yang mencarikan pasangan untuk anak putrinya. Aib, malu. Zaman sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Anak gadis sudah besar, kuliah, masih dijodoh-jodohkan. Siti Nurbaya itu, Pak. Ketinggalan zaman. Tapi kalau ayamnya, kenapa mesti cari penawaran yang tinggi? Wah, enggak, kamu penawarannya murah. Tapi kalau untuk anaknya, kenapa tidak mencari penawaran yang tinggi? Asal mau ya sudah. Tapi kalau untuk jual ayam, enggak mau, bukan asal mau. Berani berapa kamu nawar? Sana berapa? Cari yang terbagus. Ini salah satu dampak dari pola pikir yang sengaja ditanamkan tanpa kita sadari, terbentuk. Dulu, zaman dulu, Pak, saya masih ingat ketika saya SD, ibu-ibu ribut, ibu-ibu pengajian, kalau ada salah satu dari mereka mengenakan celana kulot. Tahu celana kulot? Ibu-ibu pasti tahu. Kalau bapak-bapak sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman, apalagi masih muda, tidak pernah tahu apa itu celana kulot. Celana yang ngeper lebar. Itu dulu aneh bin ajaib, ibu-ibu pakai itu. Yang membuatnya pun sudah dicibirkan, muslimah kok pakai celana itu. Pakainya dalam dulu itu kebaya, Pak. Sekarang bapak-bapak tidak masalah melihat anak gadisnya, bahkan istrinya bukan lagi celana kulot, celana kekurangan bahan. Ada yang ketat, ada yang bolong-bolong, ada yang pendek. Inilah fenomena. Siapa yang membuat? Para produsen. Dulu barang itu dianggap tabu, Pak. Sekarang dianggap tren. Siapa yang menjadikan itu tren? Mereka, para pengusaha, para pedagang. Jadi jangan dikira apa salahnya sih kalau kita menjadi konsumen terus akan menjadi korban. Bukan hanya uang kita, tapi ideologi kita juga akan digadekan. Jangan, makanya ketika reformasi, poin pertama yang mereka tuntut adalah dilepasnya media massa dari kontrol pemerintah, agar bisa mereka kontrol. Kalau mereka beli saham perusahaan informasi, pusat-pusat informasi, televisi dan lainnya, siapa yang akan mengarahkan berita? Mereka. Kemudian yang kedua, pertanian tidak boleh disubsidi, kurangi. Industri strategi kurangi, tidak boleh ada subsidi. Dan memang sengaja ingin dijadikan bulan-bulanan. Indonesia negara muslim ingin dijadikan sebagai basis mereka mengeruk keuntungan, menjajakan ideologi mereka dan juga menarik keuntungannya. Karena mereka sadar, Pak, di negara-negara maju itu sudah tidak lagi menjanjikan baik secara pertumbuhan penduduk untuk dijadikan sebagai tenaga kerja, karena grafik penduduk di luar negeri, terutama di negara-negara maju, grafiknya adalah piramida terbalik. Piramida terbalik, umur mudanya itu lebih kecil dibanding umur-umur tua. Sampai ada sebuah prediksi tahun 2100 Jepang kalau tidak merubah pertumbuhan penduduknya, maka 2100 Jepang akan mencapai angka 0 penduduknya, Pak. Karena penyusutan penduduk Jepang sudah mencapai puluhan ribu setiap tahun itu. Tidak lagi ada minat untuk melahirkan, sehingga mereka berpikir kalau mereka produksi barang di Jepang, kira-kira mudahkah mereka mendapatkan tenaga kerja? Setengah mati, Pak. Larinya kemana? Negara Islam. Indonesia, Masya Allah, jumlah penduduk Indonesia itu betul-betul piramida. Yang umur 0 hingga 3 tahun itu lebih besar jumlahnya dibanding yang umur 50 hingga 60 tahun. Sehingga pasar empuk. Jumlah penduduk yang belum produktif di bawah 25 tahun di Indonesia lebih besar dibanding usia yang produktif.
umur di bawah 25 tahun itu ngertinya, Pak beli, Pak minta uang, ada HP baru Pak, beli lagi, belum bisa menghasilkan uang. Itu jumlahnya lebih besar. Inilah alasan-alasan skenario yang sengaja dibuat. Dan tentu dalam marketing, dunia pemasaran, perusahaan-perusahaan multinasional berkepentingan sangat untuk merubah cara pikir, merubah gaya hidup. Karena kalau mereka telah mampu mewarnai gaya hidup masyarakat, tentu selera mereka akan bisa dikendalikan. Kalau seleranya telah bisa dikendalikan, siapa lagi yang akan diuntungkan? Tentu mereka. Tentu mereka. Dulu Pak ngajak tamu makan di luar itu aib. Dulu tamu ya dijamu di mana? Di rumah. Tamu kok, oh ya sudah, kita keluar yuk makan malam di luar. Subhanallah. Dulu malu orang akan mengatakan demikian. Namun sekarang justru itulah trennya. Itulah trennya. Lihatlah warung-warung, pasar tradisional. Dulu kalau orang mau belanja ya kemana? Pasar tradisional, bisa nawar katanya. Kemudian tidak harus 1 kilo, bisa 1000 saja. Beli apa? Gula pasir. Mau berapa? Ya sudah 2000 aja Bu. Bisa dilayani di pasar tradisional. Sekarang tidak. Orang akan berkata sekarang, kalau belanja ngapain ke pasar tradisional, ke supermarket enak tinggal ambil, tidak usah antre. Subhanallah. Pola pikir masyarakat telah berubah. Sehingga dimanapun pasar tradisional sekarang itu sepi Pak. Lebih ramai mall, supermarket ramai luar biasa, apalagi malam minggu. Sekarang orang ke mall bukan hanya untuk belanja Pak. Sekarang ke mall sudah menjadi tren jalan-jalan. Sehingga namanya juga jalan-jalan tanpa ada rencana, tanpa ada planning. Yang penting jalan, melihat yang disuka dibeli. Itulah gaya hidup. Betul-betul telah berubah. Sehingga negara kita menjadi negara konsumtif. Apapun dijual di negara kita, walau barang tidak bermutu, laku. Padahal di negara lain yang sudah dilarang beredar, di Indonesia masih laku. Sampah di luar negeri, di Indonesia laku. Inilah yang mereka mau Pak. Sehingga mereka menginginkan Indonesia ini menjadi penopang ekonomi mereka. Menjadi penopang ekonomi mereka. Ini yang mereka mau. Indonesia menjadi basis produksi, menjadi konsumen produk mereka. Kemudian semuanya itu bisa didapat dengan cara yang mudah dan harga yang murah. Karena kalau kita tidak mau meneruskan kondisi ini, kita harus merubah pola pikir kita. Sejak sekarang kita harus berubah. Kita harus menggunakan ideologi yang sama. Wani piro, mau investasi di sini, kau berani berapa bayar saya? Tapi sekarang adakah karyawan datang dengan judul ini Pak ke perusahaan, bahwa maaf judulnya Wani piro. Tanya dulu berapa perusahaan memberi saya. Saya ditawari di perusahaan sana 10 juta, kamu bayar berapa? Tidak ada, semuanya ini bungkam. Penentuan gaji langsung dari perusahaan. Mau ya silakan, tidak mau di belakang banyak sekali. Ada satu kasus di Sidoarjo Pak, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada karyawan demo membela temannya yang di PHK. Mereka mogok kerja. Satu perusahaan mogok kerja. Subhanallah, karena pemilik perusahaan tahu stok karyawan di Indonesia itu melimpah, maka ini adalah berkah bagi mereka. Keluar rezeki nomplok, bonus-bonus yang selama ini telah diberikan dan harus diberikan setiap tahun hilang. Rekrut karyawan baru semuanya, sehingga tidak ada lagi pengalaman kerja yang sudah sekian tahun, semuanya dari nol. Sehingga setelah semuanya di PHK, demo mereka lagi
nuntut dipekerjakan lagi. Subhanallah, itu fakta Pak. Memang Indonesia dikondisikan akan seperti itu, dan mereka inginkan Indonesia harus seperti itu agar menjadi basis Indonesia sebagai penopang ekonomi negara mereka. Banyak orang mengatakan berkah, Indonesia pertumbuhan ekonominya bagus 7%. Indikatornya adalah banyaknya investor yang datang ke dalam negeri menanamkan investasinya. Ini adalah kabar buruk. Kabar gembira itu kalau ada pribumi yang sukses bangun perusahaan. Ini namanya kabar baik. Tapi kalau investor datang itu adalah kabar buruk. Karena investor itu datang bukan hanya dengan uang, tapi membawa ideologi, membawa gaya hidup, membawa akhlak mereka ke negara ini yang tentu mereka akan dimanjakan. Akan dikatakan, kalau investor bule, istrinya, anaknya membawa celana pendek, tidak ada yang ribut, bahkan banyak yang menikmatinya. Wih, akhirnya apa? Banyak yang niru, keren. Kenapa? Seperti bule ya, banyak yang niru, sehingga banyaknya bule di tengah-tengah kita menjadikan celana-celana mini, rok mini itu semakin laku. Karena apa? Identik bule itu orang kaya, identik itu orang yang cantik. Makanya kalau orang cantik di negeri kita bilang, wih hidungnya mancung koyok londo katanya Pak. Kalau putih, wih kayak bule saja. Sampai seperti itu negeri kita Pak. Tidak punya harga diri, tidak punya standar. Cantik, kalau cantik itu berarti yang kayak bule. Kalau yang hidungnya biasa-biasa biasa, tidak cantik. Tapi kalau yang hidungnya mancung, kayak londo, berarti setiap londo itu cantik kan? Tidak padahal Pak. Di londo pun ada yang jelek. Namun itu sudah menjadi branding. Kalau londo itu berarti cantik, kalau Jowo itu berarti elek Pak. Kasihan memang negara ini. Makanya kita harus bangkit Pak. Kita rubah nasib kita dengan apa? Dari kita merubah. Mari kita rubah pola pikir kita. Satu pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Beberapa waktu lalu saya ingin beli baju. Saya lihat baju bagus, modelnya bagus. Saya tanya berapa harganya. Katanya harganya 450. Saya bilang mahal sekali Pak. Ya Pak, ini mereknya merek fulan, seorang desainer terkenal. Saya bilang Mbak, saya tidak butuh mereknya, tolong mereknya dicopot, saya beli bajunya. Saya bukan tipikal orang yang butuh nama, saya sudah punya nama sendiri. Tolong copot mereknya, saya sudah tidak sah pakai nama. Dengan harga 100.000 boleh enggak? Enggak bisa Pak, ini mahal karena mereknya Pak. Saya bilang saya tidak butuh merek, saya butuh beli baju. Karena saya punya harga diri sendiri, saya punya nama sendiri. Tertawa dia. Kok gitu? Ya ini kami jual yang branding Pak, yang branded katanya, yang bermerek. Subhanallah. Ini fenomena di masyarakat yang harus kita rubah. Jadilah, kalau sebagai konsumen, jadilah konsumen yang cerdas. Kalau jadi karyawan, jadilah karyawan yang cerdas. Dan kalau bisa, jadilah majikan yang cerdas. Jadilah majikan yang cerdas, sehingga kita tidak dikibuli, kita tidak diperdaya, seperti yang sekarang sedang kita alami bersama. Baik, satu hadis yang semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang saya ingin bertanya, seorang majikan yang memiliki karyawan 10 orang, dermawan, sosial kepada masyarakat, akhlaknya baik, berilmu lagi, ibadahnya bagus. Yang satu karyawan, ya dermawan, akhlaknya baik, ilmunya sama dengan yang pertama. Kira-kira yang lebih baik mana? Yang pertama atau yang kedua?
Kenapa yang pertama? Karena yang pertama akan lebih banyak bisa berbuat dibanding yang kedua. Dan ini fakta ini Pak, sudah jauh-jauh hari kita lalaikan. Padahal ini dahulu di zaman Nabi, inilah semangat yang berkobar di tengah-tengah para sahabat. Dahulu para sahabat berkata, orang miskin di kalangan para sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya ini menghabiskan semua pintu pahala. Rasulullah bertanya, kenapa kok demikian? Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita salat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim, namun mereka punya nilai lebih. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang melimpah. Ini satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Suatu amalan yang tidak bisa kita kerjakan karena kita orang miskin. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Ala adullukum ala ma tasaddaquna bih. Sudahkah kalian aku tunjukkan amalan yang dengannya kalian bersedekah, mendapatkan pahala sedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap kali ucapan tasbih itu bernilai sedekah. Tahmid sedekah, tahlil sedekah. Maka orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat mendengar, maka mereka pun ikut bertasbih, bertahlil, bertakbir. Maka yang miskin kembali, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna, saudara-saudara kita juga mendengar, akhirnya mereka melakukan yang sama. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga dari hadis ini selaras dengan hadis yang ada di depan mata kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Ilmunya berguna, hartanya berguna, kedudukannya berguna, dan lain sebagainya. Karena jadilah orang yang paling berguna di masyarakat, maka Anda akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit meluruskan satu doktrin yang menyimpang diajarkan oleh sebagian duat. Ada satu doktrin katanya, Salafi, buat apa kerja pontang-panting pagi siang malam? Dunia itu sudah dijamin, rezeki itu sudah dijamin, sudah takdir, tidak usah pusing-pusing. Surga yang belum. Pernah mendengar seperti itu? Kok tidak ngaji? Kok tidak semangat menghadiri pengajian? Kerja Ustaz, subhanallah, rezeki sudah dijamin, kenapa khawatir? Surga belum. Ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan amalan ibadah atau amalan maksiat manusia itu tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlussunnah menyatakan rezeki ataupun surga neraka sudah digariskan dalam suratan takdir. Sehingga tidak perlu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan mencari rezeki. Dua-duanya adalah bagian dari suratan takdir yang harus kita perjuangkan. Seperti yang ada dalam pola pikir para sahabat, mereka cemburu dengan orang-orang yang kaya. Kenapa? Bukan karena bisa pergi ke sana kemari, bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan mewah, bukan. Namun karena orang-orang kaya bisa bersedekah. Walaupun mencari kekayaan dunia, orientasinya adalah surga. Bukan karena ingin rumah mewah, kendaraan mewah atau yang lainnya, bukan. Kerehot liman. Pola pikir seperti yang saya contohkan tadi, akidah Mu'tazilah itu harus kita singkirkan. Kenapa cari dunia? Surga belum dijamin. Surga neraka sudah dijamin. Namun harus diperjuangkan. Rasulullah SAW berpesan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Berjuanglah, beramallah, karena setiap manusia itu telah
pasti akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan bimbingan. Pasti setiap manusia akan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai, menemui kodratnya, menemui takdirnya. Sebagaimana kita berusaha dengan rajin sholat, beribadah, puasa, menuntut ilmu, demikian juga kita rajin bekerja untuk mendapatkan apa? Menjemput rezeki kita. Sama halnya kita beribadah, menuntut ilmu, rajin pengajaran ini dan itu untuk apa? Untuk menjemput surga. Karena kita berharap untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah Mu'tazilah yang mengatakan ketaatan atau maksiat manusia itu tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah akidah yang dhalun mudil, akidah yang sesat dan menyesatkan, walaupun aplikasinya kadang kurang difahami, sehingga muncul ucapan-ucapan, statement-statement di tengah-tengah sebagian masyarakat, kalangan ikhwan, ucapan buat apa pekerja ponteng tulang, rezeki sudah dijamin tapi surga neraka belum. Ini adalah akidah Mu'tazilah yang harus diwaspadai. Kita bekerja bukan karena tidak percaya rezeki ditakdirkan, namun demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai menegakkan salat, segera bertebaran di muka bumi untuk mencari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Selesai dari ibadah, jalankan ibadah selanjutnya. Tidak saling bertentangan, namun itu sejalan. Beramal demi ibadah, bekerja untuk menunjang ibadah kita, bukan untuk terperdaya dengan kehidupan dunia. Karena marilah ikhwatul iman, hadis di atas ini di depan mata kita jadikan sebagai moto hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang paling berguna bagi masyarakat. Ikhwatul iman, ini ada sedikit data. Peraturan pemerintah Indonesia dari Menteri Industri dan Perdagangan dinyatakan bahwa ada 9 bahan pokok atau yang diistilahkan dengan sembako. Yang ini diatur oleh pemerintah, distribusinya, pengadaannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hajat umat manusia secara umum. Silakan lihat Pak dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang tidak diimpor itu yang mana Pak? Beras sudah diimpor, alhamdulillah tahun ini tidak. Garam, kedelai, jago, sayur mayur pun sudah impor Pak Indonesia ini. Buah-buahan impor luar biasa. Durian itu Pak dulu oleh Thailand diambil dari Indonesia, dikembangkan di Thailand jadi durian montong besar, dijual lagi ke Indonesia laku. Di Thailand sana Pak tidak doyan Pak Thailand. Klengkeng dulu Thailand mengambil benihnya dari Indonesia, dikembangkan di Thailand menjadi kelengkeng yang besar-besar, dijual lagi ke Indonesia. Subhanallah, berbagai macam buah dalam negeri luar biasa. Namun mengapa kita impor buah dari luar negeri? Memang satu kondisi yang sedemikian rupa dikondisikan agar memang betul-betul Indonesia ini menjadi pasar empuk bagi berbagai negara. Kalau sudah menjadi pasar, artinya kalau kita itu untuk hajat kebutuhan kita yang primer ini 9 bahan pokok ini kita tergantung pada negara lain, otomatis kita bisa diatur. Mau sapi dari kami, demikian perlakuannya. Kita diembargo sapi oleh Australia Pak, kekurangan sapi kita, sehingga untuk urusan sapi kita ribetnya dengan Australia luar biasa. Tempat pemotongan sapi disurvei dengan standar macam-macam, padahal di sana yang digebuk, yang dipukul, yang ini tidak ada yang ribut Pak. Tapi di negara kita ada 1 ekor saja yang ditendang kepalanya, sudah mati disembelih, ditendang kepalanya pun menjadikan negara kita kelimpungan kekurangan daging sapi.
Kenapa? Inilah yang terjadi. Sehingga secara politis atau ekonomis atau yang lainnya, Indonesia ini selalu berada di bawah. Sehingga kita diatur oleh negara lain. Kalau sudah diatur, maka sudah berbagai macam yang mereka mau pasti akan disusupkan ideologi ataupun budaya atau yang lainnya. Karena seperti kata Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu pasti lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Dan negara kita selalu berada di bawah. Karena sadarilah ikhwatul iman, kondisi ini harus kita pikirkan bersama, kita harus berubah agar kita bisa menegakkan ideologi di tengah negeri sendiri, menegakkan akhlak, budaya, etika di negeri sendiri seperti yang kita mau. Ini kita lihat. Tadi saya katakan dulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kalau lihat data sekarang ini Pak, kira-kira masih pantaskah Indonesia dinyatakan sebagai negara agraris? Negara buruh Pak, lebih tepatnya. Karena lebih dari 40 juta penduduk kita berstatus sebagai karyawan. Luar biasa. Petani tinggal berapa ini Pak? Tinggal kisaran 5 juta petani, itu sedikit sekali. Dan itu pun tinggal yang tua-tua. Yang kata orang petani memang bau tanah, karena sudah tua sesaat lagi meninggal dunia. Istilah orang tua itu disebut sudah bau tanah. Karena memang itulah petani sekarang. Sudah tinggal yang sepuh-sepuh, sudah 50 tahun, 60 tahun, yang muda-muda sudah gengsi ke pertanian, sudah tidak mau pertanian. Ini data impor negara kita. Sampai pun garam, beras, kedelai, singkong pun ternyata impor. Data kemiskinan ini hanya sekedar pengantar kesimpulan yang nanti akan saya sampaikan. Tahun 2012 hingga 2013, laporan TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan 96 penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dan ini untuk Jawa Timur Pak. Sengaja saya sebut Jawa Timur karena terjadi satu hal yang unik. Di tahun 2013 dinyatakan BPS Jawa Timur, ini saya sebutkan sumbernya, dinyatakan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar, sebesar 4,86 juta penduduk miskin. Namun anehnya, silahkan diikuti di BPS juga, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mengikuti Pilkada Jawa Timur kemarin, pasangan Karwo dan Saifullah Yusuf mengklaim Jawa Timur mendapatkan atau menempati urutan pertama dari pertumbuhan ekonominya, di atas 7%. Pertumbuhannya paling pesat di Indonesia, tapi jumlah kemiskinannya paling besar. Ada apa ini? Kenapa pertumbuhan ekonominya pesat, tapi ternyata kemiskinannya juga pesat?